Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini, Rabu 12 Januari 2022 dalam persekutuan Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo. Sebelum mengisi hari ini dengan segala aktivitas, terlebih dahulu kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 38 ayatnya yang ke-17. Demikianlah sabda Allah. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan selalu menolong. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memasuki awal tahun 2022. Tentu kita tidak mengetahui apa yang akan kita hadapi dalam tahun ini. Jika kita mengingat tahun yang lalu, sangat banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Terlebih dampak yang diakibatkan karena pandemi COVID-19. Tahun ini juga segala pergumulan pasti akan menanti kita. Karena memang itulah kehidupan, selalu berdampingan dengan pergumulan. Tetapi jangan lupa, bahkan jangan khawatir, ada Tuhan yang menguatkan. Saudara di dalam Kristus, pernyataan Yesaya ini agak sulit diterima akal manusia. Mana mungkin penderitaan menjadi keselamatan? Penderitaan itu membawa orang pada kesengsaraan. Itulah yang berlaku umum secara duniawi. Namun, Yesaya memberikan jaminan bahwa di balik duka ada suka. Allah memiliki suatu tujuan di balik segala penderitaan. Allah menggunakan keadaan-keadaan untuk mengembangkan karakter kita. Bahkan Yesus memperingatkan kita bahwa kita akan menghadapi aneka masalah dan penderitaan di dunia. Yohanes 16 ayat 33 berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Jemaat Tuhan, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap penderitaan atau terlindungi dari penderitaan. Dan tidak seorang pun yang akan menjalani kehidupan ini tanpa masalah. Setiap kali kita berhasil memecahkan satu masalah, masalah lain sudah menanti untuk muncul. Tidak semua masalah itu besar, tetapi semuanya berperan penting dalam proses pertumbuhan yang disiapkan Allah bagi kita. Mari kita mempelajari berbagai hal tentang Allah di dalam penderitaan, karena hal itu tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Allah tentu bisa saja mencegah agar Yusuf tidak masuk penjara, agar Daniel tidak dimasukkan dalam gua singa, agar Yeremia tidak dimasukkan ke dalam perigi, agar Paulus tidak mengalami karam kapal 3 kali, dan mencegah 3 pemuda Ibrani agar tidak dibuang dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi Allah tidak melakukannya. Allah mengizinkan penderitaan tersebut terjadi. Dan sebagai hasilnya, setiap orang ditarik lebih dekat kepada Allah. Penderitaan mendorong kita untuk memandang kepada Allah dan bergantung kepadanya, dan bukan pada diri kita sendiri. Paulus memberikan kesaksian tentang hal ini. Kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. 2 Korintus 1 ayat 9. Saudara di dalam Kristus, kita tidak akan pernah menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya yang kita butuhkan sebelum kita merasakan Allah sebagai satu-satunya yang kita miliki. Apapun penyebabnya, tidak ada satupun masalah yang bisa terjadi tanpa izin Allah.
Segala sesuatu yang terjadi atas seorang anak Allah sudah disaring oleh Bapa. Dan Dia bermaksud menggunakannya untuk kebaikan, meskipun iblis dan yang lain memaksudkannya untuk keburukan. Untuk itu, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu merangkul kita dengan kasih-Nya dalam setiap keadaan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Ajar kami untuk selalu membangun pengharapan kami kepadamu, sehingga kami beroleh damai sejahtera dalam menjalani hari ini. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian. Kami akan selalu mengingatkan, marilah kita tetap selalu setia untuk melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.